Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Paulus Miki Febrian. Saya mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirta Aisyah dengan NIM 333219052 angkatan 2019 jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum tenaga listrik mengenai arus bolak-balik. Pada dasarnya, arus bolak-balik atau yang biasa kita dengar dengan alternating current atau arus AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan dapat mengalir secara dua arah atau bolak-balik. Dalam kehidupan sehari-hari, arus bolak-balik biasa digunakan secara luas untuk penerangan dan peralatan elektronik seperti televisi, radio, oven microwave, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, listrik arus bolak-balik biasanya disediakan oleh perusahaan listrik negara atau yang bisa kita kenal dengan PLN. Arus bolak-balik selalu mempunyai nilai gelombang atas dan nilai gelombang bawah. Dalam peristiwa mencapai nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah dinamakan dengan mencapai satu gelombang penuh. Nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah sering disebut juga dengan nilai puncak ke puncak atau peak to peak. Nah, sekarang langsung saja kita mulai praktikum mengenai arus bolak-balik tersebut. Nah, sekarang kita akan mengetahui alat-alat saja yang kita gunakan dalam melakukan praktikum online kali ini. Pada praktikum online kali ini, alat utama yang kita gunakan ialah software ini. Software Liver ini berfungsi untuk menunjang praktikum online mengenai arus bolak-balik pada kesempatan kali ini. Pada software tersebut kita menggunakan sumber tegangan AC, osiloskop untuk melihat bentuk gelombang, ampermeter, voltmeter, multimeter untuk mengukur tegangan, arus dan hambatan. Lalu kita menggunakan resistor di sini. Resistor atau yang biasa disebut juga dengan hambatan merupakan komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus dalam suatu rangkaian elektronika. Selanjutnya kita menggunakan kapasitor. Kapasitor juga merupakan komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam beberapa waktu tertentu atau dalam waktu sementara. Selanjutnya kita menggunakan induktor. Induktor atau coil ini ada sebuah kumparan yang merupakan komponen pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel. Ini merupakan alat-alat yang kita gunakan dalam praktikum kali ini. Sekarang kita lanjut ke praktikumnya yuk. Nah, berikut ini ialah percobaan dan hasil percobaan dari praktikum mengenai arus bolak-balik. Pada percobaan pertama kita mengacu pada modul dengan gambar 4.3 A ini. Pada gambar tersebut dalam rangkaian kita menggunakan sumber tegangan 4,2 volt dan dengan frekuensi 50 watt, lalu resistor dan induktor sebesar 2,5 mH. Setelah dihubungkan dengan multimeter untuk mengukur arus, kita mendapatkan arus pada rangkaian tersebut sebesar 4,34 mA dan sumber tegangan, maksudnya tegangan yang terdapat di dalam rangkaian ini sebesar 4,34 volt. Nah, di sini kita dapat melihat grafik dari rangkaian tersebut dari osiloskop. Nah, ini dalam keadaan di pause. Apabila tidak dalam keadaan di pause, semua besaran tegangan melebihi 4 volt dan rata-rata dari arus berfungsi lebih dari 4 mA. Nah, selanjutnya percobaan 2. Pada percobaan 2 ini kita berpacu pada modul gambar 4.3 B. Pada gambar ini kita menggunakan resistor dan kapasitor. Sama seperti rangkaian sebelumnya, pada rangkaian ini kita tegangan 4,24 volt dengan
Hz, lalu menggunakan resistor dan kapasitor sebesar 1 mikrofarad. Dalam keadaan ini kita menghubungkan rangkaian tersebut ke dalam osiloskop dan dapat kita lihat bentuk grafik dari rangkaian tersebut ialah seperti ini. Dengan nilai ampere lebih dari 1,02 mA dan nilai tegangan pada rangkaian tersebut ialah 4,34 volt. Selanjutnya, pada rangkaian ketiga, kita membuat rangkaian tersebut seperti pada modul gambar 4.3-C. Pada gambar ini merupakan rangkaian RLC. Nah, pada rangkaian tersebut kita menggunakan resistor sebesar 1 kilo ohm, induktor sebesar 2,5 mH dan kapasitor sebesar 1 mikrofarad. Setelah dihubungkan ke osiloskop, kita mengetahui rangkaian yang didapat adalah gambar grafik dari rangkaian tersebut adalah sebagai berikut. Dengan nilai arus sebesar 1,2 mA dan tegangan pada rangkaian tersebut sebesar 4,34 volt. Nah, dalam setiap rangkaian percobaan ini kita menayangkan dalam keadaan di pause, karena apabila dalam keadaan di play maka setiap gambar, setiap arus dan tegangan memiliki hasil yang berbeda-beda, nah atau berubah-berubah. Selanjutnya kita melakukan percobaan pada rangkaian yang keempat. Pada rangkaian ini kita berpacu pada modul gambar 4.4, yaitu percobaan kedua. Pada gambar tersebut merupakan gambar LSD. Nah, ini contoh dalam keadaan tidak di pause ya. Lanjut. Lanjut dalam percobaan yang keempat ialah seperti berikut. Dapat diketahui ini hasil dari grafik dari rangkaian tersebut. Nah, ini adalah grafik dalam keadaan di pause. Didapati nilai tegangan pada resistor sebesar 92,55 mV dan pada induktor sebesar 775,60 mikrovolt dan pada kapasitor sebesar 3,91 volt. Lalu dengan arus sebesar mikroampere 92,54 mikroampere. Dalam ukuran sini kita menggunakan multimeter. Selanjutnya pada percobaan yang terakhir kita berpacu pada modul pada gambar 4.5 percobaan ketiga. Pada rangkaian tersebut adalah sebagai berikut. Sama semuanya memiliki ukur tegangan AC sebesar 4,24 volt dengan frekuensi 50 Hz dan kapasitor sebesar 1 kilo ohm, induktor sebesar 2,5 mH dan kapasitor sebesar 1 mikrofarad. Didapati pada rangkaian ini arus sebesar 95,72 ampere, 4,27 mA, 95,72 ampere dan 1,11 mA. Nah, pada rangkaian ini setelah dihubungkan ke osiloskop, bentuk grafik dari rangkaian tersebut adalah sebagai berikut. Nah, tadi merupakan hasil dari percobaan yang kita lakukan pada praktikum arus bolak-balik. Semoga percobaan ini dapat bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton.